Nah, saudara, kita akan lanjutkan kembali seri singkat aja tentang badai. Saya berharap seri ini sudah memberkati dan sudah memperlengkapi setiap kita mengetahui jenis-jenis badai apa aja yang bisa datang dalam hidup saudara dan bagaimana kita bisa mengatasi badai itu. Dan kita belajar bahwa ada badai yang datang karena ketidaktaatan ataupun karena orang ikuti keinginan daging. Yunus ikuti keinginan dagingnya, disuruh ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis, ke Spain. Badai datang. Ya, badai datang dan ketika dia mengalami badai besar, dia bertobat dan ketika itu dia kembali kepada jalan Tuhan, taat, maka dia lepas daripada badai tersebut. Ya. Ada juga badai yang datang karena bukan nggak taat, justru karena taat. Ya, karena dia taat, ya, karena dia mengikuti apa yang Tuhan mau, murid-murid ikut bertolak ke seberang dan mereka masuk ke dalam perahu itu mengikut perintah Tuhan, tapi di tengah jalan badai datang. Jadi ada datang badai dalam kehidupan orang-orang Kristen juga yang datang karena kita mengikuti sungguh-sungguh akan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Tetapi kita mengalami tantangan, mengalami pencobaan, mengalami badai karena ada orang yang gak suka sama kita. Ketika saudara makin sungguh-sungguh sama Tuhan, ada tantangan yang datang dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus ketika badai itu datang ke dalam perahu itu, dia menghardik, ya, menghardik badai itu, diam, peace, and be still. Maka badai itu menjadi apa? Reda. Jadi ada badai-badai dalam hidup saudara yang akan hanya reda kalau saudara pakai otoritasmu sebagai orang percaya. Amin. Ya. Dan juga ada badai yang Paulus alami. Ya. Yang kemarin kita sudah bahas, badai ini bukan karena dia nggak taat atau dia nggak taat, tapi karena orang lain yang tidak taat akan nasihat yang Tuhan berikan lewat Paulus kepada mereka, sehingga Paulus ada dalam perahu itu dan perahu itu mengalami badai karena mereka lebih percaya sama nahkodanya, jurumudinya daripada sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan badai itu datang menerpa perahu itu dan Paulus ada di situ. Paulus ada di situ dan badai itu kemudian datang dan berlama-lama, mereka sampai 2 minggu. Saudara, badai itu mereka gak lihat matahari, malam gak lihat bintang. Dan akhirnya Paulus berdoa kepada Tuhan, bersyafaat bagi mereka melepaskan pengampunan. Dan Tuhan menjawab doa Paulus. Jadi ada badai-badai dalam hidup kita yang kita bisa lepas daripadanya pada waktu saudara berdoa. Pada waktu saudara melepaskan pengampunan, yang mau katakan amin. Dan badai yang kita mau bahas kali ini adalah badai yang setiap kita akan mungkin pernah dan kita akan dengar juga orang lain mengalaminya, setiap kita. Badai ini, jangan tegang gitu dong, biasa aja. Badai ini saudara, badai yang bisa datang tiba-tiba. Dan kalau tiba-tiba itu orang bisa nggak siap menghadapinya. Orang bisa nggak siap, bisa mendatangkan depresi, bisa mendatangkan sepertinya dunia terbalik, dan sama sekali dia nggak tahu cara mengatasinya. Itu badai kalau orang kehilangan orang yang dia kasihi. Itu. Kalau seorang pernah kehilangan atau mengalami kehilangan orang yang dia sangat cintai, itu seperti badai datang. Dan ini bisa dialami oleh banyak orang, dan apalagi kemarin pandemi 3 tahun kita lewati, 6,9 juta orang sudah meninggal di seluruh dunia. 6,9 sudah. Saya dengar ada yang satu keluarga, orang tua, dua-duanya meninggal, ada orang tua punya anak juga yang sudah beranjak dewasa juga meninggal. Banyak hal yang suami meninggalkan istri meninggalkan suaminya, dan banyak sekali berita-berita yang kita dengar selama pandemi. 6,9 juta saudara. Dan badai ini ketika siapa yang pernah di sini mengalami kehilangan orang yang kau kasihi, atau saudara kenal orang yang mengalami ini dalam 2 tahun terakhir?
Lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi sudah. Look around you. Mungkin setiap kita pernah ngalamin ini. Orang tua kita kehilangan dan mungkin sahabat kita, orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Dan ketika badai ini datang, ini pastinya orang nggak siap ya, orang nggak siap, orang bisa shock gitu kan. Dalam pikiran dia kaget, dia nggak bisa terima gitu ya, nggak siap terima ini, kayak dunianya terbalik gitu. Wah, gua harus ngapain? Dia bingung dan lain sebagainya. Apalagi kalau seorang wanita yang seorang istri ditinggalkan suaminya, saya harus ngapain? Ya, bagaimana saya bisa hidup dan lain sebagainya. Dan dia mungkin merasakan panik, dia merasakan anger, marah, dia pahit, dia merasakan kekecewaan. Mungkin dia nggak marah sama Tuhan, bisa aja. Saudara, ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi, nyesel, aduh kenapa saya dulu nggak main lebih lagi sama dia? Kenapa saya harus jauh-jauh dari dia? Apalagi pada waktu hari-hari terakhirnya nggak ada di situ bersama dengan orang yang meninggalnya, saudara. Aduh, kita nggak dengar dia berita apa terakhirnya. Ya, karena saya ada di luar kota dan lain sebagainya. Dan orang yang mengalami badai yang seperti ini, sepertinya dunia terbalik, ya. Sepertinya dia nggak siap. Sepertinya dia nggak mampu untuk bisa menghadapi ini karena dia nggak lihat masa depan di balik ini semua. Dia kehilangan masa depan, bahkan physically, secara kesehatan pun berdampak. Kalau saudara ada orang yang kehilangan orang yang dikasihi berbulan-bulan, ya, ada dalam rumah sakit, masuk ICU, keluar ICU, obat ini, obat itu, ketemu dokter A, B, dan C, dan D, dan F, dan lain sebagainya, saudara. Capek sekali. Ya. Letih sekali beban fisiknya yang dia harus alami hari demi hari. Dan orang yang demikian biasanya lack of energy, kehilangan tenaga sepertinya gitu. Gak mau lagi, gak punya harapan untuk hidup, rasanya aduh sudah malas gitu. Ya, gak punya nafsu, appetite-nya hilang. Ya, nafsu makannya hilang. Ya, dan imun sistemnya pun berdampak bahwa karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu dampaknya kepada tulang. Tulang itu berbicara tentang tubuh kita. Seorang yang tidak memiliki semangat yang patah, dampaknya kepada tulangnya, kepada imun sistemnya, kepada physical health-nya, kesehatan fisiknya. Sehingga sering kali yang kita dengar ketika orang sudah 50 tahun, 70 tahun menikah, 80 tahun entahlah ya, lama sekali menikahnya, tiba-tiba ditinggalkan oleh pasangannya, gak lama, yang lain ikutin. Siapa yang pernah dengar gitu? Karena memang semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Secara imun sistemnya pun berdampak, saudara. Daya tahan tubuhnya pun merosot karena semangatnya patah ketika kehilangan orang yang dikasihi. Dan orang-orang demikian akan mulai sulit untuk kembali ke aktivitas normalnya. Apalagi kalau ditinggal dengan segudang permasalahan. Ya, apalagi ditinggal dengan segudang masalah di keluarga, masalah hutang piutang, masalah lain sebagainya, dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. So physically is tiring. Sudah capek secara fisik, mentally is affected. Secara perasaan sudah nggak tahu gundah gulana, sudah pikiran kacau, nggak bisa berpikir secara sehat. Dan saudara, orang yang mengalami badai yang kayak gini kadang-kadang nggak tahu cara mengatasinya. Dan saya berdoa supaya firman hari ini bisa membantu setiap kita. Amin. Jadi saya akan bawa saudara untuk melihat dua sisi dalam khotbah ini. Satu sisi adalah kalau saudara menjadi orang yang kehilangan, bagaimana? Sisi kedua adalah saudara menghadapi temanmu yang kehilangan orang yang dikasihinya. Karena kalau saudara menjadi teman orang yang kehilangan seseorang yang dia kasihi, itu juga sulit. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita datang sama dia? Haruskah kita kasih space sama dia? Sudah pilih yang mana? Datang, kuatkan, bicara banyak,
Atau saudara memilih kasih ruang, kasih privacy. Jangan repotin dia, enggak apa-apa. Saudara pilih yang mana? Lalu apa kalau kita datang mau bicara apa? Ya, apakah bicara jangan khawatir. Ya. Kekasihmu, orang yang kau kasih itu sedang happy di surga. Betul. Betul, mungkin dia sedang happy di surga, firman Tuhan katakan demikian. Bukan mungkin, itu pasti saudara. Tapi juga yang pasti, yang ditinggalkan sedang dalam keadaan apa? Sedih. Sedang dalam keadaan duka. Betul, yang meninggalkan sedang dalam keadaan bahagia di sorga. Tapi yang ditinggalkan sedang berduka cita. Apa yang kita mau cerita sama dia? Dan saya belajar banyak 15 tahun di ICC. Dan sebelum itu melayani banyak orang bolak-balik rumah. Duka saudara. Belajar banyak firman. Banyak berdoa sudah gak kehitung. Pada waktu sampai juga mengalami ibu saya meninggal tahun 2021 ya. Mama saya meninggal. Baru saya belajar banyak bagaimana I have to face this. Saya juga harus menghadapi ini, menghibur orang banyak. Well, I have done it. Tapi kalau ngalamin sendiri, it's different. Dan Yesus juga pernah ngalamin duka. Ketika Yohanes Pembaptis, dari kecil saudara, ya, bersama-sama. Yohanes Pembaptis meninggal, dipenggal oleh Herodes. Dia pun shock, dia pun kaget. Dia pun harus punya waktu sendiri. Firman Tuhan katakan, Yesus ketika itu dengar berita ini saudara. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal dan mati saudaraku, dia menyingkir dari situ. Cepat-cepat menyingkir. Hendak mengasingkan diri. Dengan perahu kemana? Kemana saudaraku? Ke tempat sunyi. Yesus pun perlu tempat-tempat sunyi bagi dia. Dalam masa-masa yang kayak gini. Semua orang kalau mengalami orang yang ditinggal, orang yang dikasihi bisa mengalami ini. Murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami ini. Ya, ketika mereka dengar Stefanus dirajam, dilempar batu dan mati Stefanusnya, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus yang telah melihat banyak mujizat yang Yesus kerjakan pun berduka. Melihat Stefanus, teman pelayanan, teman seperjuangannya, mati di martir, lempari batu saudaraku. Dan ketika itu firman Tuhan katakan, mereka murid-murid yang lain, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus. Serta apa? Serta apa saudaraku? Meratapinya dengan apa? Sangat, artinya mereka benar-benar berduka, benar-benar kehilangan. Mereka benar-benar marah, menyesal dan lain sebagainya, nggak tahu lagi harus apa yang mereka lakukan. Mereka meratapi dengan sangat. Makanya siapapun saudara yang mengalami ini, baik itu pendeta atau pendekar atau khotib, semua bisa berduka. Dan Paulus pun yang menulis 3/4 dari Alkitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan telah melihat tingkat ketiga dari surga, saudara. Dia sudah melihat surga yang sesungguhnya. Dia pun pernah mengalami ini. Ketika ada Epaphroditus, ini namanya agak susah ngomongnya. Epaphroditus teman seperjuangannya, teman sepelayanannya Paulus. Ketika dia mendengar Epaphroditus sakit dan hampir nyaris mati, Paulus dalam hatinya gak siap. Kalau sampai dia meninggal karena sakit ini, saudara, Paulus rasanya sudah gak bisa tahan lagi. Makanya dia berdoa dan semua murid yang lain berdoa untuk kesembuhan Epaphroditus. Dan firman Tuhan katakan, puji Tuhan, Allah mengasihani Epaphroditus sehingga dia sembuh dari sakitnya. Filipi 2 ayat 27. Memang benar ia sakit, betul.
nyaris mati, betul. Tetapi Allah mengasihani dia, artinya Allah menyembuhkan dia. Tapi bukan hanya dia aja. Kesembuhan ini bukan hanya untuk dia saja, dia bilang. Melainkan untuk siapa? Aku juga. Bukan hanya untuk dia saja yang sembuh dan itu Allah mengasihani dia, betul saudara. Tapi kesembuhan dia karena Allah juga mengasihani aku, kata Paulus. Kenapa? Kalau sampai meninggal saudara, firman Tuhan katakan supaya duka citaku jangan apa? Bertambah-tambah. Dia gak tahu lagi kalau sampai teman seperjuangannya meninggal bagaimana dia bisa menahan semua itu. Mungkin terlalu berat, makanya Allah mengasihani dia dengan kesembuhan Epafroditus. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara siapapun yang mengalami ini, baik dia 10 tahun melayani Tuhan, 20 tahun melayani Tuhan, bisa mengalami apa? Duka. Bisa mengalami duka dan mulai sulit untuk kembali ke aktivitas normal dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus, ini kabar baik kata sebelahnya. Karena saya lihat muka-mukanya tegang. Kabar baik kata sebelahnya. Coba tepuk pundak sebelahnya. Tenang. Kabar baik. Tenang. Aduh. Karena udah engage banget gitu. Begitu ya. Tenang. Just relax. Oke, ada kabar baik. Dan I promise you at the end, you'll go home free. Amen. In Jesus' name. Lihat ini. 2 Korintus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus apa? Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber apa? Segala penghiburan. Dia adalah Allah sumber, katakan sumber segala penghiburan. Dia sumbernya saudara. Allah lah yang memberikan penghiburan atas setiap orang-orang yang memerlukan penghiburan. Dialah sumbernya. Ya, bersyukur setiap kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah adalah sumber segala penghiburan. Dan dia menghibur orang-orang anak-anaknya. Dan firman Tuhan ayat 4 dikatakan, yang menghibur kami dalam segala apa? Penderitaan kami. Bahwa para rasul murid-murid Tuhan Yesus berkata bahwa dialah Bapa lah yang menjadi sumber penghiburan atas segala penderitaan kami. Tapi buat apa? Dikatakan begini. Sehingga kami yang terhibur oleh karena Bapa mengasihani kami, sehingga kami juga yang terhibur bisa menghibur. Bisa menghibur mereka yang dalam keadaan, dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Tuhan mau di dalam tubuh Kristus setiap orang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ngerti katakan amin. Penghiburan yang kita terima dari Allah, berikan itu juga bagi orang lain yang mengalami penderitaan. Yang lemah biarlah menguatkan yang kuat biarlah menguatkan yang lemah imannya. Yang telah menerima penghiburan, saudara yang telah melewati masa-masa kelam, karena kau telah mengalami kehilangan orang yang kau kasihi, dan setelah sekian tahun saudara bangkit menjadi orang yang sudah bisa mengatasinya. Hei, ada tugas bagi kita. Hibur orang yang sedang mengalami ini, yang sedang mengalami penderitaan, baik itu di kantor saudara, di kampusmu, di lingkunganmu, dimanapun saudaraku. Ini tugas yang Allah berikan atas setiap kita. Dan hari ini saya mau bahas dulu dari sisi kalau kita sebagai teman. Ya, kalau saudara sebagai teman atau sahabat atas orang yang sedang dalam keadaan kehilangan. Sedang dalam keadaan sedih dan menyesal dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita harus bisa menghibur mereka.
Tapi mau dulu gak jadi penghibur? Benar. Benar ya? Ya, hibur mereka. Yang pertama, cuma 2 aja sudah, simple. Cuma 2. Setelah sekian belas tahun belajar ini dan saya mengalami juga, saya belajar banyak. I've been wrong, saya juga jatuh dalam kesalahan, pengertian yang salah dan banyak hal yang saya lakukan salah. Dan saat ini saya mau kasih tahu apa yang saya pelajari, saudara. Yang pertama gini, kalau mau menghibur orang yang dalam keadaan susah karena kehilangan. Yang pertama, jangan asumsi saudara tahu apa yang dia rasain. Itu dulu. Ya. Jangan asumsi saudara tahu apa yang dia rasakan atau pengalamanmu sama dengan dia. No. Beda, saudara. Meskipun saudara telah mengalami mungkin kehilangan orang yang kau kasih, dengan pengalaman dia bisa berbeda. Pertama bedanya apa sih, Pastor? Pertama bedanya kedekatannya beda. Ya, kedekatan kita dengan orang yang kita kehilangan saudara, dengan orang yang kita kasih, dengan dia kepada orang yang dia kasih bisa berbeda. Kalau kita cuma ketemunya 1 tahun 1 kali dengan sahabat kita, karena dia jauh, kalau dia setiap hari pasti dampaknya berbeda. Kedekatan akan mempengaruhi dukanya, betul nggak? Betul. Kedekatan seseorang dengan orang lain ketika kehilangan orang itu akan berdampak lebih besar daripada yang lain. Kedekatannya berbeda. Terus kedua adalah bukan hanya kedekatan, karakter orang itu pun berbeda. Kalau karakter dia lebih, misalnya orang yang baru saja meninggal itu baik sama saudara, menolong saudara, berjasa dalam kehidupanmu. Masa-masa susah dalam hidup saudara, dia hadir dan menolong saudara. Dan ketika dia meninggal, dukanya berat gak? Berat. Kenapa? Karena karakter yang baik yang dia miliki bagi saudara. Makanya jangan asumsi bahwa kita tahu perasaan orang lain. Ya, dan cara meninggalnya pun bisa berbeda. Gitu ya? Ya. Ada orang yang meninggal karena mungkin sakit. Ada orang yang meninggal karena mungkin dalam keadaan bahkan sehat. Ya, bahkan dalam keadaan sehat sekalipun kita merasakan ini sehat-sehat aja. Bahkan kena musibah, sudah kecelakaan dan lain sebagainya. The nature of death is different. Ya. Sehingga kalau kita kehilangan orang yang baru saja kemarin makan sama dia. Baru aja kemarin pergi ke Lembang samaan sama dia. Baru aja kemarin pergi ke sini sama dia dan ngobrol. Baru saya ketemu di kantin sama dia. Baru kita cerita dan ketawa dan lain sebagainya. Kehilangan saudaraku. Dan ketika itu terjadi pasti kitanya apa? Berat. Pasti kita mengalami duka cita. Tiba-tiba gitu ya. Apalagi usianya muda. Beda dengan usianya sudah 120 tahun. Ya tuh ya. Ya tuh ya. Betul. Kalau dia sudah hidupnya 120 tahun. Dalam keadaan uzur saudara. Sudah lanjut usia. Lalu. Kan gitu. Beda ya saudaraku. Jadi nature of death-nya bisa beda. Jadi kita jangan asumsi bahwa orang mengalami pengalaman yang sama dengan kita, bisa beda. Dan jangan juga kita menghakimi orang lain ketika dia sedang berduka. Yes. Karena orang yang sedang berduka itu bisa salah ngomong, saudaraku. Bisa salah bicara, bisa salah bersikap, bisa marah sama Tuhan, bisa nggak? Bisa, tapi kalau dia marah sama Tuhan, don't worry, Tuhan cukup dewasa untuk bisa menghandle itu. Amin. Saya kenal pendeta di Jakarta, sahabat baik saya. Dia cerita, dia datang masuk rumah sakit, doakan orang. Ada istrinya di sana, ada istrinya di situ. Pas lagi doain, meninggal saudara. Aduh. Itu nightmare-nya pendeta di situ tuh. Doakan bukan semua meninggal. Dia at that very hour, he died. Ada di situ pendetanya. Dan ketika meninggal, wah, nggak bisa diterima sudah.
Istrinya ngambek langsung maju. Wah, si pendetanya pegang gini. Gak tahu ngomongnya apa saudara. Marah-marah, maki-maki dia, Tuhan jahat, kenapa Tuhan ambil, kamu bohong dan lain sebagainya. Pendetanya gini saudara. Ya, shock. Sudah melayani, dimaki-maki lagi. Saudaraku, dan itu bisa terjadi. Sikap yang demikian bisa dimuntahkan oleh orang-orang yang sedang berduka. Makanya jangan menghakimi, amin. Ya, kadang orang firman Tuhan katakan gini, Matius 5 ayat keempat, kita sama-sama baca ini, kepada orang-orang yang sedang berduka, ini yang Tuhan mau bagi mereka. 2, 3. Karena, amin. Kepada orang yang sedang berduka, yang Tuhan mau adalah hibur. Orang yang berduka cita ini bisa terima penghiburan. Amin. Makanya yang pertama adalah jangan asumsi kita tahu perasaan mereka yang kehilangan. Itu yang nomor 2 gimana? Nomor 2, jadilah teman yang baik. Itu yang saya pelajari. Jadilah teman yang baik untuk mereka yang sedang mengalami orang yang kehilangan. Teman baik. Ada waktunya kita berdiam diri, ada waktunya kita berbicara. Kok gak ada amin ya? Ya. Ada waktunya, firman Tuhan katakan demikian. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Ada periodenya saudara. Untuk semuanya ada periodenya. Cita pun ada periodenya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada masa, periode, ada musim, ada waktu. Dan firman Tuhan jelas katakan ayat 7-nya, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Jadi kepada orang-orang yang, kalau kita menghadapi orang yang baru kehilangan atau sedang masih sedih dalam keadaan kehilangan, ada waktunya kita berbicara. Ada waktunya kita berdiam diri. Kalau orang itu orang yang baru saja kehilangan atau yang sedang mengalami kesedihan karena kehilangan, dia mau cerita, puji Tuhan, biarkan dia cerita. Kita mendengar. Tapi kalau dia nggak mau cerita, jangan terus bertanya. Siapa yang di sini pernah ngelayat? Bumi Baru, Tanah Rohana. Siapa yang pernah melayat? Coba lambaikan tangannya. Hampir semua ya. Pernah semua ya? Sudah tahu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang yang berkunjung? Nomor 1. Tah eta. Kenapa? Apa yang terjadi? By the way, saudara adalah orang ke-101 yang menanyakan pertanyaan itu. Katakan sebelahnya, please deh. Saudara tanya pertanyaan saya, what happened? Gimana? Kayak nggak tahu aja saudara. Gimana terjadinya? Dan saudara adalah orang ke-78. Dan dia harus cerita lagi dari awal. Makanya next time ke rumah duka, jangan tanya. Kasihan mereka. Sudah berduka, sudah capek. Ditanya lagi. Saudara ke-97. Kata sebelahnya, please. Kuatkan aja. Yes. Boleh duduk di situ. Boleh pundaknya belai-belai, enggak masalah. Kalau sesama jenis. Saudara, enggak apa-apa. Deketin aja. Kalau dia mau cerita, puji Tuhan. Kalau enggak mau cerita, jangan ditanya. Kok enggak ada amin ya? Karena mereka lagi butuh istirahat, mereka lagi butuh long term care, masa-masa yang kayak gitu. Saudara, risetnya nggak tahu ini benar nggak ya, lately ya. Tapi umumnya orang yang mengalami duka itu nggak sembuh secara instan, tapi di dalam proses. Umumnya bisa lebih panjang dari ini bisa, tapi pada umumnya 6 sampai 9 bulan. Itu worst grief
recovery period. 6 to 9 months. Saya nggak tahu statistiknya saat ini. Tapi if it's 6, kalau itu betul, 6 sampai 9 bulan, berarti orang yang sedang mengalami kehilangan orang yang dikasihi butuh long term care. Gitu ya. Ya, berarti setelah rumah duka, setelah nana rohana, saudara, perlu ada yang follow up. Perlu ada yang dampingi, perlu ada yang membantu. Hello. Yes, perlu ada mungkin yang bantu organize things di rumahnya, ngaturnya. Mungkin saudara bisa datang ngepel, nggak tahu di rumahnya. Mungkin itu yang dia perlukan. I don't know. But they need long term care. Amin. Dan sampai akhirnya harapan itu muncul. Ketika harapan itu muncul baru naik. Terus mereka bisa terima kenyataan yang baru dan move on. Itu cukup waktu, saudara. Yang mengerti dan mau menghibur katakan amin. Haleluya. Nah kalau saudara yang ngalamin gimana? Kumaha? Kalau kita orang yang ngalamin, pastor, setiap kali saya mikirin tentang dia saya sedih. Saudara, setiap kali saya lihat foto mama juga sedih. Kadang-kadang menangis. Betul. Karena dalam 1 bulan saya dari sehat 1 bulan. 2021 sudah 1 bulan. Hilang. ICU sana, ICU sini, wah macam-macam terjadi. Di rumah sakit. It's painful. It's painful. It is. Kadang-kadang gak siap, kadang-kadang gak bisa terima, saudara. Nah gimana caranya kita kalau ngalamin kayak gini? Merasa ditinggal, merasa gak siap, menyesal. Kalau tahu begini, saya gak kesini. Kalau tahu begini, saya gak lakukan ini. Kalau tahu gini, saya gak makan ini. Kalau tahu gini, saya akan lebih spend sama dia. Banyak ceritanya. Mikir ini, mikir itu, menyesal dan lain sebagainya. Ya itu ya. Ya. Dan puji Tuhan di dalam Alkitab ada orang yang mengalami ini. Mengalami ini. Dan dia juga gak siap. Dia gak siap. Dan dia gak mau ditinggal. Dan dia gak bisa bayangin ditinggal kayak gimana. Dan nama orang itu adalah Petrus. Dan ketika dia dengar Yesus akan mati. Ketika Petrus dengar bahwa Yesus akan disalib. Mati, ninggalin dia. Sorry, Petrus gak siap. Makanya dia orang pertama yang selalu kalau saudara baca dalam Alkitab Injil, selalu dia gak bisa terima kalau Yesus ngomong aku akan pergi. Gak bisa terima. Dan ketika dia dengar bahwa Yesus akan mati dan pergi, dia meninggalkan dia dan lain sebagainya. Dia gak mau, dia gak siap. Dan dia katakan begini, ayat 36. Yohanes 13 ayat 36. Tuhan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, where are you going? Hey, gue gak siap loh. Lu mau pergi kemana? Jawab Yesus. Ini lagi jawabnya saudara. Ke tempat aku pergi, kamu gak bisa ikut. Walah. Tetapi nanti kamu akan ikut. Oh. Lalu kata Yesus, kata Petrus. Makanya Alkitab itu menarik sekali saudara. Kata sebenarnya baca Alkitab. Ayat 37. Kata Petrus kepada dia. Tuhan, kenapa enggak sekarang? Kenapa enggak sekarang saya bisa ngikutin Tuhan? Saya berikan segalanya loh. Saya berikan nyawaku loh. Aku berikan segalanya supaya aku gak kehilangan kamu. Saudara pernah dengar orang bilang ini? Kalau bisa dia hidup kembali, saya kasih semuanya. Pernah dengar ini? Betul saudara. Ini yang Petrus sampaikan. Kalau aku bisa kasih nyawaku, aku berikan ini. Asal aku gak mau kehilangan kamu. Ayat selanjutnya. Jawab Yesus.
nyawamu kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Petrus, Yesus tahu bukan hanya Petrus gak siap ditinggal. Petrus bukan hanya gak siap ditinggal dan gak bisa terima kalau ditinggal Yesus. Tuhan Yesus tahu ini. Bahkan Petrus, Yesus tahu bahwa Petrus akan mengalami penyesalan besar dalam hidupnya. Karena dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan bersumpah dia gak kenal Yesus. Petrus, Yesus tahu ini. Penyesalan besar akan terjadi, kesedihan besar setelah Yesus mati. Dan betul Alkitab mencatat demikian. Bahwa Petrus, he broke down and wept. Di dalam penyesalannya setelah Yesus disalibkan. Dan dia tahu setelah dia menyangkal, saudara. Dan Yesus tahu Petrus gak siap, ditinggalin. Dan Yesus tahu Petrus akan mengalami penyesalan. Dia tahu penderitaan, dia tahu. Dia tahu ini. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Untuk kuatin dia. Ayat selanjutnya. Tapi ini kalau dibaca kitab saudara ini perikopnya beda. Makanya kalau bahasa aslinya semuanya catatannya gak ada perikop, saudara. Ini nyambung semua. Ayat selanjutnya. Yesus kasih tahu sama Petrus. Jangan gelisah hatimu. Wait. Tunggu. Aku tuh gak siap kamu tinggal. Gak siap dan gak mau terima. Jangan gelisah. Gimana caranya gak gelisah? Kamu mau ninggalin saya gak siap ditinggal kok. Yang Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. But Yesus, kamu gak ngerti Tuhan Yesus, saya tuh gak siap kamu tinggal loh. Saya mau kasih segalanya loh kalau kamu bisa bersama dengan aku terus. Kenapa? Jangan gelisah. Karena duka citamu dalam ayat yang lain akan berubah duka citamu menjadi sukacita. Di dalam ayat selanjutnya adalah begini, saudara. Dalam ayat yang lain dikatakan di Yohanes 16 ini, pada waktu saya baca ini di meja duduk, saudara, Roh Kudus dengar sampaikan ayat ini, muncul keluar. Saya teriak, saudara. Saya bilang, saya menangis, saya teriak. Thank you Jesus. Ini ayatnya. Are you ready? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Dunia mungkin gembira, go on with their life. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Betul kamu berduka cita sekarang. Tapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan gembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari padamu. Dan Yesus katakan, aku akan bertemu kamu lagi. Duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Makanya, jangan gelisah hatimu. Lalu kita kembali ke ayat tadi. Ada bonusnya, saudara. Ayat 2. Di rumah Bapakku. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Saudara, kalau Tuhan Yesus menciptakan dunia ini 6 hari, indah banget kan. Sudah bisa diving, sudah bisa ke gunung, traveling, it's beautiful. Yesus bangkit,
2000 tahun yang lalu, setelah 2000 tahun, dia menyiapkan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Sudah bisa bayangkan betapa indahnya itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau nggak benar, aku nggak ngomong ini sama kamu. Aku mengatakan ini sama kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Kalau saudara di sini sedang mengalami kesedihan, masih selalu kalau ingat sedih dan nyesel dan menderita hatimu, dan gak siap juga susah untuk terima, Yesus katakan yang sama saudara. Jangan gelisah hatimu. Karena duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan begini. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikatakan apa? Kita akan ada reuni dengan orang-orang yang kita kasih. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukan hanya tempat tinggal, tapi bukan hanya kita look as a believer, sebagai orang percaya, bukan hanya kita looking forward to resurrection, kebangkitan, bukan hanya itu. Tapi kita looking forward to reunion. Akan ada reuni dengan orang-orang yang kita kasih, yang meninggal di dalam Tuhan Yesus. Dan duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dalam dunia ini, saudara bersama dengan orang-orang yang kau kasihi hanya sementara waktu. Siapapun kita. Tapi di masa yang datang, saudara akan bersama dengan mereka selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri.